Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Yang pertama itu ada definisi dari struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dari struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga struktur dan desain ini adalah saling berhubungan satu sama lain, yang mana struktur adalah hasil proses desain. Proses yang melibatkan keputusan ini terdapat 6 unsur kunci. Yang pertama itu ada spesialisasi kerja, di mana tugas-tugas organisasi itu dibagi ke dalam pekerjaan terpisah, yang mana setiap tahapan itu difokuskan oleh individu yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada departementalisasi. Di departementalisasi ini pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan berbagai macam kinerja, yang bisa dari fungsi, proses, produk, terus geografis, sama pelanggan. Nah, hal tersebut setiap kelompoknya itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga ada rantai komando, yaitu garis kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga paling bawah dalam organisasi. Yang keempat itu ada rentan kendali, jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Nah, lebar rentan kendali ini biasanya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya itu yaitu keterampilan dan kemampuan manajer. Yang kelima itu ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada titik tunggal dalam organisasi, yaitu terpusat pada level perusahaan tersebut. Kemudian ada desentralisasi. Nah, organisasi ini di mana pembuatan keputusannya itu didorong ke bawah pada manajer yang lebih dekat dengan tindakan. Formalisasi yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Jadi terdapat standarisasi dari suatu organisasi tersebut untuk melaksanakan pekerjaannya yang berupa aturan dan prosedur tersebut. Pembagian organisasi menurut Hicks. Yang pertama ada organisasi primer, yaitu menuntut keterlibatan secara lengkap pribadi dan karakteristik karyawan. Yang kedua ada organisasi sekunder, yaitu memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain organisasi umum. Yang pertama itu ada desain tradisional. Terdapat 3 struktur. Yang pertama ada struktur sederhana, yang kedua ada struktur fungsional, dan yang ketiga ada struktur divisional. Kemudian yang kedua itu terdapat desain organisasi kontemporer. Nah, sama nih, desain organisasi kontemporer juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada struktur tim, yang kedua ada matriks dan proyek, yang ketiga hanya struktur proyek. Macam-macam organisasi. Kalau berdasarkan pembentukannya itu ada yang formal dan informal. Kemudian jika itu berkaitan dengan pemerintah, itu ada yang resmi atau tidak resmi. Dan yang terakhir itu berdasarkan skala, ada yang besar, sedang, hingga kecil. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan, yaitu semisal organisasi masyarakat dengan organisasi bisnis, yang mana pada organisasi masyarakat ini tidak diperhitungkan untung atau ruginya, sedangkan organisasi bisnis ini menghitungkan untung atau rugi. Selanjutnya ada berdasarkan bagian organisasi. Yang pertama itu ada berbentuk segitiga vertikal, manajemen puncak terdapat pada puncak segitiga. Semakin dekat ke puncak, maka jabatan semakin tinggi, dan sebaliknya. Kemudian ada berbentuk segitiga horizontal, dari kiri ke kanan. Manajemen puncak terdapat di sebelah kiri, dan cara membacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi yang paling istilahnya bosnya itu ada di kiri, dan yang paling kanannya itu bawahnya gitu. Kemudian ada lingkaran, manajemen terpusat pada pusat lingkarannya.
Konsep dasar dari struktur organisasi dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi setiap anggota organisasi. Ciri-ciri utama organisasi yang pertama sekelompok orang, yaitu menggabungkan dirinya dengan satu ikatan norma, peraturan, dan kebijakan yang telah dirumuskan. Yang kedua, interaksi dan kerjasama, yaitu saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan bekerja sama untuk merealisasikan sasaran dan tujuan. Dan yang ketiga, tujuan bersama, yaitu saling berinteraksi dan saling kerjasama yang diarahkan pada tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Struktur departemen organisasi secara formal dapat dilakukan dengan 3 cara pokok. Yang pertama, departemen fungsional, yaitu menurut fungsinya menyatukan semua orang yang terlibat dalam satu atau beberapa aktivitas yang berkaitan yang disebut dengan fungsi dalam suatu departemen. Yang kedua, departemen divisional, berupa bisnis terpisah yang ditujukan untuk membuat dan menjual produk spesifik atau melayani pasar spesifik. Dan yang ketiga, organisasi proyek dan matriks, struktur organisasi yang di dalamnya setiap karyawan melapor pada manajer fungsional atau manajer divisi. Adapun aspek-aspek penting dalam struktur organisasi, antara lain pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, dan juga rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Strategi perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan alokasi sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuan perusahaan. Rumusan strategi yang baik tidak akan mempunyai arti apabila penerapannya tidak disertai dengan adanya suatu rancangan struktur organisasi manajemen yang baik pula. Rumusan strategi tersebut dirancang untuk menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan perencanaan dengan cara yang efisien dan efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur dan desain organisasi pada PTXX di Jakarta. PTXX di Jakarta untuk tetap dapat bertahan, berkompetisi, dan menuju tujuan perusahaan perlu melakukan perubahan-perubahan yang bersifat proses atau perbaikan program yang diperlukan oleh internal organisasi ataupun yang bersifat keharusan dari lingkungan eksternal. Pentingnya sumber daya manusia dalam perusahaan pada saat ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Sistem penilaian kinerja adalah bagian integral dari totalitas sistem dalam bidang sumber daya manusia, terlebih perancangan struktur dalam perubahan organisasi yang berlaku saat ini. Berdasarkan uraian serta kondisi tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui variabel-variabel mana di antara variabel tersebut yang paling dominan pengaruh perubahan struktur organisasi, desain kerja, serta budaya organisasi terhadap produktivitas karyawan pada PTXX di Jakarta. Variabel ini diukur berdasarkan pernyataan karyawan perusahaan yang berkaitan dengan perubahan struktur organisasi yang dilakukan perusahaan. Untuk mengukurnya, dilihat dari keberadaan dari indikator-indikator dalam perubahan struktur organisasi perusahaan, dengan menetapkan indikator sebagai berikut. A. Spesialisasi. Yang dimaksud dengan spesialisasi adalah tingkat di mana tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan terpisah yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. B. Pengelompokan rantai komando. Yang dimaksud dengan rantai komando yaitu garis otoritas atau kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga paling bawah dalam organisasi, dan menjelaskan siapa melapor pada siapa. Yang C. Rentang kendali, yaitu jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. D. Pendelegasian wewenang. Dan yang E. Formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Nah, dari hasil pendapat responden, selanjutnya dapat dibuatkan pengelompokan data dalam bentuk distribusi frekuensi, guna menentukan nilai kecenderungan dari pendapat responden terhadap variabel perubahan struktur organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa 56,24% dari pendapat responden pada PTXX menyatakan struktur organisasi dengan kategori sangat setuju. Artinya adalah bahwa kelima indikator dari variabel perubahan struktur organisasi dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Kemudian, sekitar 30,00% pendapat responden pada PTXX menyatakan perubahan struktur organisasi dengan kategori setuju.
Kategori cukup setuju hanya sebesar 10,21%, selanjutnya kategori kurang setuju 1,05%, dan kategori sangat kurang setuju sebesar 2,5%. Artinya, untuk perubahan struktur organisasi itu mempengaruhi produktivitas dari karyawan. Variabel ini diukur dengan pernyataan yang berkaitan dengan desain kerja untuk karyawan berdasarkan indikator desain pekerjaan dalam organisasi yang meliputi karakteristik tugas, desain ulang, jadwal kerja alternatif, dan organisasi sahabat keluarga. Hasil penelitian dari pendapat responden pada PTXX menunjukkan bahwa 15,05% menyatakan desain kerja dengan kategori sangat setuju, 35,02% kategori setuju, dan 38,55% kategori cukup setuju. Hal ini mengartikan bahwa keempat indikator desain kerja dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Variabel budaya organisasi diukur dengan pernyataan yang berkaitan dengan budaya organisasi yang terdapat di dalam lingkungan perusahaan. Untuk mengukur variabel ini didasarkan pada indikator-indikator budaya organisasi. Adapun indikator-indikator tersebut adalah yang pertama inovatif, yang kedua perhatian terhadap kerincian, yang ketiga orientasi hasil, yang keempat orientasi orang, dan yang kelima keagresifan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 22,35% dari pendapat responden pada PTXX menyatakan budaya organisasi dengan kategori sangat setuju. Kemudian sekitar 44,62% pendapat responden menyatakan budaya organisasi dengan kategori setuju. Artinya adalah bahwa kelima indikator variabel budaya organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Kategori cukup setuju yaitu sebesar 22,35%, selanjutnya kategori kurang setuju sebesar 9,78% dan kategori sangat kurang setuju sebesar 0,90%. Nah, dengan arti kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa dari segi variabel budaya organisasi, dari budaya bisa menentukan produktivitas dan mempengaruhi produktivitas dari kinerja karyawan di perusahaan XX. Variabel ini diukur dengan pernyataan yang berkaitan dengan produktivitas karyawan dalam lingkungan perusahaan berdasarkan indikator produktivitas karyawan yang meliputi jumlah jam kerja tiap hari dibandingkan dengan jam kerja yang ditentukan, tingkat kecepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan intensitas perbaikan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dari keempat variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel, yaitu variabel perubahan struktur organisasi, variabel desain kerja, dan variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel produktivitas karyawan pada PTXX.